Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Tafsir Shawi, di mana kitab Tafsir Shawi ini adalah karangan Al-Fakir Az-Zalil Ahmad bin Muhammad Shawi Al-Maliki. Nah, kitab Tafsir Shawi ini adalah syarah atau penjabaran yang lebih luas dari kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah tafsirnya Al-Quran, karangan dua syekh. Yang pertama Syekh Jalaluddin Al-Mahili dan Syekh Jalaluddin Asyayuti. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat subscriber yang Subhanahu wa taala, simak dengan baik, insyaallah. Saya akan membacakan ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, wazkur lan nyebut andika Muhammad, idh qulna waktu nengucap kita lil malaikati maring malaikat, usjudu nyembah sira malaikat, li Adama maring Nabi Adam, sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan, bil inhinai kelawan merkungkung. Fasajadu maka sujud ya para malaikat, illa iblis angin iblis, wa abul jinni ya iblis iku bapane jin, kana bainal malaikati ana ya iblis iku ing dalam antarane para malaikat. Aba mopo iya iblis, ai imtana minas sujud agak hindari menyegah ya iblis, minas sujud di saking sujud, wastakbaro lan ngerasa gumede ya iblis, ayat takabbaro lan takabur tegese ngerasa takagumede ya iblis, tegese takabur ya iblis, waqala lan ngucap ya iblis, ana khairum minhu, utawi kita jare iblis iku lebih becik tenimbang saking Adam. Tuh. Wakana minal kafirin lan anak tegese dadi ya iblis minal kafirina iku saking wong kang kafir kabeh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, usjudu li Adama, wahai para malaikat, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ini bukan sujud sebagai sujud ibadah atau sebagai sujud menyembah kepada Nabi Adam. Akan tetapi sujud di sini adalah sujud tahiyatin, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat fasajadu, semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis laknatullah. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa iblis dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, padahal ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis itu merasa takabur. Dia memiliki sifat takabur, memiliki sifat sombong, karena dia beranggapan dia itu ana khairu minhu, dia itu lebih baik, lebih bagus daripada Nabi Adam. Nah, sehingga dengan ketakaburannya iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, iblis digolongkan orang-orang kafir. Iblis dikeluarkan dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, dan termasuk golongan orang-orang yang kafir atau makhluk Allah yang kafir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya iblis laknatullah, inna iblisa la'in,
iblis laknatullah itu adalah sebelum dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah khazinal jannah arba'ina alfasana. Iblis sebelum dikeluarkan oleh Allah ke dari surga, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan kepada Nabi Adam karena perintah Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya iblis ini adalah menunggu surga. Dia menunggu surga selama arba'ina alfasana, selama 40.000 tahun iblis menunggu surga. Nah, wa ma'al malaikati samanina alfasana. Kemudian iblis juga bersama malaikat selama 80.000 tahun bareng bersama malaikat. Iblis sebelum menjadi laknatullah dia ahli ibadah. Iblis sebelum dia dikeluarkan dari surga, iblis itu adalah penunggu surga selama 40.000 tahun dan bersama malaikat selama 80.000 tahun. Nah, kemudian di samping itu wa wa'adzal malaikat isrin alfisana. Iblis juga sebelum dikeluarkan dari surga dia pernah menjadi mau'izah, menjadi penceramah, penasehat daripada malaikat selama 20.000 tahun. Nah, kemudian menjadi pemimpinnya malaikat karubin selama 30.000 tahun, kemudian menjadi pemimpinnya daripada malaikat ruhanin selama 1.000 tahun. Kemudian watafa halal arsy arba'ata asyara alfisana. Kemudian iblis juga bertawaf, nah, berkeliling-keliling di arsy. Iblis keliling-keliling atau bertawaf di arsy selama 14.000 tahun, berkeliling-keliling di arsy. Itu iblis. Di samping itu iblis alaihissalam juga adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang sangat ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang keangkuhannya, kesombongan dia, karena memang dia beranggapan dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan dia tidak menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis meminta satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dikeluarkan dari surga. Dia meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak diberikan kematian sampai hari kiamat. Dia, anak cucunya dan anak keturunannya minta dipanjangkan umur yang bertujuan untuk membawa cucu Nabi Adam ke jalan yang sesat. Nah, dan pemerintahan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, kalian tidak akan bisa menggoda cucu Nabi Adam karena cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam yang beriman dan bertakwa tidak akan bisa kalian goda wahai iblis. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini memiliki beberapa nama. Yang pertama, iblis wakana ismuhu fis samaidun al-abid. Iblis di langit dunia dia dinamakan abid, tegasnya ahli ibadah. Wa fisaniyati, dan di langit yang kedua iblis ini disebut dengan az-zahid atau ahli zuhud. Kemudian wa fisalisati al-arif, dari langit yang ketiga iblis ini disebut dinamakan al-arif. Wa firrabi'ati al-wali, dan di langit yang keempat iblis ini namanya ada al-wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khamisati at-taqi, dan di langit yang kelima iblis ini dinamakan at-taqi. At-taqi ini adalah makhluk Allah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fisadisat al-khazin, dan di dalam langit yang keenam iblis ini masyhur dengan sebutan al-khazin. Wa fisabi'ati azazil, dan di langit yang ketujuh iblis ini masyhur dengan sebutan
ajazil, akan tetapi wa fi lauhil mahfudzi iblis, dan di dalam lauhil mahfud, ditulis dalam lauhil mahfud, iblis ini disebut dengan gelar yang masyhur dengan kata iblis, di mana iblis itu, kata iblis itu mustaq daripada ablasa yublisu iblisan, tegasnya adalah putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah sehingga ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, padahal sujud itu adalah sujud tahiyatin, bukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, bukan sujud menyembah kepada Nabi Adam, sehingga iblis dikeluarkan dari surga karena dia merasa sombong kepada Nabi Adam, merasa sombong, takabur, bahwasanya iblis adalah lebih baik daripada Nabi Adam, sehingga dia tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam. Oleh karenanya, karena keangkuhannya, kesombongannya, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, iblis diusir dari surga, dan iblis digolongkan adalah orang-orang yang kafir, padahal sebelumnya iblis adalah orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling ahli ibadah kepada Allah, orang yang zuhud kepada Allah, selalu menyembah kepada Allah, bermaksiat tanpa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah insyaallah sesi yang selanjutnya masih dalam kitab Tafsirul Jalalain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.